Pada masa mudanya, Agus Salim adalah sosok pemuda pemberang yang selalu gelisah. Dia sempat berpindah-pindah profesi dari penerjemah sampai notaris. Pengembaraannya ke luar negeri membawa Agus Salim pada sejumlah pemimpin organisasi Islam internasional seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Persinggahan terakhirnya adalah mendedikasikan diri bagi bangsa dan negaranya. Tercatat, Agus Salim menjadi duta besar Republik Indonesia pertama dalam Kabinet Syahrir dan Hatta pada periode tahun 1947 hingga 1949. Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq. Ia dilahirkan di Kota Gadang, Bukit Tinggi pada bulan Oktober 1884. Agus Salim termasuk segelintir anak pribumi yang bisa menikmati pendidikan Belanda. Anak mantan jaksa dari Sumatera Barat ini adalah lulusan terbaik Sekolah Menengah Belanda (HBS). Bakatnya luar biasa dalam menguasai bahasa asing. Ia mampu berbicara dalam 9 bahasa, yaitu Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, Jepang, dan tentu saja bahasa Indonesia dan Minang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS, sebenarnya Agus Salim ingin menjadi dokter. Namun akhirnya dia harus mengurungkan niatnya itu karena tidak ada biaya untuk kuliah di Belanda. Konon, sebenarnya ia bisa saja belajar ke Belanda berkat bantuan dari Raden Ajeng Kartini. Saat itu, Kartini baru saja memperoleh beasiswa untuk belajar di Belanda, namun tidak bisa digunakan karena ia harus menikah. Kartini kemudian meminta pemerintah Belanda untuk memberikan beasiswa itu kepada seorang pemuda yang bernama Agus Salim. Entah kenapa Agus Salim tidak memanfaatkan beasiswa itu. Yang jelas, setamat dari HBS, Agus Salim bekerja pada pemerintah Belanda dan ditempatkan di Jeddah sebagai penerjemah. Sembari bekerja, Agus Salim memperdalam ilmu agama Islam kepada pamannya sendiri, Syekh Ahmad Khotib, yang menjadi imam Masjidil Haram saat itu. Sepulang dari Jeddah, Agus Salim tidak lagi betah bekerja untuk Belanda. Ia kemudian mendirikan sekolah yang dinamakan HIS sebelum kemudian masuk dunia pergerakan nasional lewat Sarekat Islam, Jong Islami Ten Bond, dan Gerakan Menjajar. Ia mulai malang melintang dalam politik praktis untuk membangkitkan semangat menuju kemerdekaan. Sebagai pemimpin pergerakan nasional, Agus Salim menyadari pentingnya menyebarkan pemikirannya kepada khalayak umum. Karena itu, ia juga tekun menjalankan profesinya sebagai wartawan. Di Sarekat Islam, karir organisasi Agus Salim mulai berkembang. Ia langsung dipilih menjadi anggota pengurus pusat. Pada tahun 1919, Agus Salim dan Semaun mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang menuntut Belanda untuk segera mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Agus Salim sempat mengorganisasi pemogokan buruh untuk menuntut kenaikan gaji di Surabaya, Cirebon, dan Semarang. Demi memperjuangkan kepentingan rakyat, Agus Salim bersedia duduk di Volksraad, yakni Dewan Rakyat bentukan Belanda, dari mulai tahun 1921 hingga 1924. Sejak saat itu, Volksraad semakin tidak kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap membangkang yang ditunjukkan Agus Salim kepada pemerintahan Belanda juga tampak dalam goresan penanya sebagai wartawan. Ia kerap memaparkan praktik penindasan Belanda terhadap rakyat kecil, terutama di daerah perkebunan di Indonesia. Tak sebatas bersembunyi di belakang pena, kata-katanya juga terkenal vokal. Pidato-pidato yang ia lontarkan saat menjadi anggota Volksraad sungguh membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Agus Salim mengecam keras ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahannya. Ucapan yang tidak kalah tajamnya juga kerap ia sampaikan di depan anggota Jong Islami Ten Bond. Meskipun dekat dengan buruh dan rakyat, Agus Salim tidak bergeser dari ajaran Islam di sepanjang perjuangannya. Hal ini dibuktikan dengan reaksi keras yang dilakukannya terhadap anggota Sarekat Islam yang menganut komunisme. Bahkan pada Kongres Sarekat Islam yang dilaksanakan pada tahun 1921, Agus Salim mengusulkan anggota yang sudah menganut komunisme untuk meninggalkan Sarekat Islam demi disiplin partai. Di masa awal kemerdekaan, Agus Salim ikut merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin oleh Soekarno. Namun, jasa Agus Salim yang paling penting adalah misi diplomatiknya untuk memperkenalkan negara Indonesia ke dunia luar. Pangkal kemenangan diplomasi Indonesia adalah perjanjian persahabatan dengan negara Mesir yang terjadi pada tahun 1947. Kepiawaian Agus Salim berdiplomasi ini pun terus ia lakukan saat ia menjadi Menteri Luar Negeri di masa Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Walaupun badannya kecil, di kalangan diplomatik ia dikenal dengan julukan The Grand Old Man, sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Meskipun terkenal bermulut pedas, anehnya tak pernah sekalipun Agus Salim ditangkap oleh Belanda.
Padahal rekan-rekan seperjuangannya di Sarekat Islam seperti Cokro Aminoto yang juga menjadi salah satu pendiri Sarekat Islam kerap masuk penjara karena terlalu frontal dalam menyampaikan kritik terhadap Belanda. Akibatnya muncul isu tidak sedap yang mengatakan kalau Agus Salim sebenarnya adalah antek-antek Belanda. Hal ini dikarenakan sebelum Agus Salim benar-benar terjun sebagai wartawan dan aktif dalam gerakan kemerdekaan, ia merupakan pegawai pemerintah Belanda. Bahkan semasa di Riau, Agus Salim sempat diangkat anak keluarga Belanda. Belakangan, isu tersebut tak terbukti kebenarannya, hanya sekedar gosip murahan yang sengaja ditiupkan pemerintah Belanda dengan maksud mengadu domba para pemimpin bangsa. Agus Salim adalah seorang nasionalis tulen yang memiliki cita-cita luhur untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Belanda. Agus Salim merupakan sosok yang memiliki kepribadian merdeka. Ia tidak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan. Bahkan ia berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Ia memilih untuk mendidik anak-anaknya sendiri ketimbang menyerahkannya ke sekolah formal. Agus Salim sangat peduli pada pembentukan watak atau karakter yang menurutnya tidak didapatkan dari sekolah formal. Agus Salim mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1954 di usianya yang ke-70 tahun.